Oke, selamat pagi. Ini bohlam terbaru ya dari Juragan Lampu. Ini adalah versi XHP 50 second generation yang upgrade ya. Jadi sama seperti yang model zaman dulu, tetapi ini di-upgrade. Apa yang di-upgrade adalah chipsetnya. Satu, chipsetnya di-upgrade. Kedua adalah mustinya wattnya. Ya. Wattnya mestinya lebih terang dibandingkan yang versi lama. Ya, chipset di-upgrade menyebabkan dia punya cut off atau dia punya sinar akan lebih fokus. Cut off-nya akan lebih bagus. Itu satu. Kedua, mestinya dia lebih terang sedikit. Ya, karena versi upgrade ini yang diutamakan adalah dari chipnya dulu. Ya, pasti lebih terang dari versi dulu, dijamin, karena ini versi upgrade. Ya, kipasnya juga high speed, jadi bukan yang biasa. Ya, jadi sudah versi upgrade dari yang Cree XHP 50.2 ya. Mereknya apa? Sekali lagi mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini tertulis Juragan Lampu ya. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini ya, Jungki Wenas Juragan Lampu. Jika Anda mau order, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 3838 ya. Oke ya, kita lanjut. Tadi ada paket kita kirimkan dulu. Jadi sekali lagi ini mereknya adalah Juragan Lampu ya. Di sini tertulis Juragan Lampu. Jadi ini versi upgrade ya, double Cooper PCB dari model Cree XHP 50 second generation. Bohlam ini diharapkan sebenarnya wattnya meningkat ya. Tetapi di versi yang ini adalah kita upgrade chipnya dulu ya. Chipnya jadi cut off-nya lebih baik. Karena ini anatominya udah pasti 1:1 dengan halogen ya. Dan barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi, makanya untuk Anda yang beli silakan kasih tahu saya untuk mobil apa ya. Kita akan berbuat semaksimal mungkin yang terbaik. Bohlam ini warna putih, satu warna 5500 Kelvin ya. Jadi kita request khusus untuk tipe ini adalah 5500 Kelvin. Jadi warnanya putih tetapi tidak terlalu putih banget, masih ada kuningnya ya. Kita sudah upgrade versi ini di kipasnya ya, supaya kenapa? Lebih cepat untuk membuang panas ya. Anda bisa, jadi cepatnya kipas itu kita ukur berdasarkan alat ukur yang namanya takometer. Kita ukur menggunakan takometer ya, speed kipasnya lebih cepat. Karena kenapa kita ngomong selalu saya harus mengupgrade di kipas, karena LED ini panas ya. Panasnya itu adalah di dalam diri dia. Nah, panasnya di dalam diri dia kita harus buang. Nah, bagaimana cara membuang panasnya? Ya tentu dari kipas angin ya, seperti itu. Anda perlu tahu ya syarat bohlam bagus itu apa, karena banyak sekali menjual bohlam. Anda lihat di online ya, Anda bingung, Anda harus memilih yang mana. Nah, bohlam ini memiliki syarat bohlam bagus satu ya, watt dan lux-nya adalah real. Nah, kita kasih tunjuk realnya itu adalah berapa. Bohlam ini 30 watt, 30,6. Oke deh, kita lebih baik menggunakan alat aja ya. Kita buktikan menggunakan alat. Anda sebentar, saya siapkan alatnya di depan. Sebentar, tunggu. Nah, ini alatnya. Nah, kita akan buktikan ya reviewnya. Jadi ini sudah diorder untuk Toyota Yaris ya. Nah, di sini kita akan langsung tunjukkan ya berapa sih watt dan lux-nya tipe bohlam ini. Jadi sebagai gambaran Anda, jadi Anda bisa tahu, oh ini itu segini gitu loh tingkat terangnya. Sebentar, saya pasang dulu. Kok nggak mau masuk? Lubangnya belum pas. Kalau belum pas jangan dipaksa masuk ya. Oke ya. Nah, ini Anda perlu tahu ini adalah alat untuk mengukur tingkat keterangan ya. Kita pasang dulu kabelnya. Ya. Nah, kita nyalakan dulu alatnya. Terbaca 0 ya. Ini adalah untuk nilai lux-nya dan ini adalah untuk nilai watt-nya ya. 0.
Kita nyalakan ya, 32 wattnya. Nah, kita bisa cari nilai maksimumnya. Ya. 32 wattnya dan nilai maksimumnya adalah 2700 dikali 100 ya, luxnya. Watt bolam ini stabil, Bro. Syarat kedua bolam bagus adalah stabil, tidak boleh ngedrop. Ya. Syarat ketiga bolam bagus adalah adjustable. Makanya tadi saya bisa putar-putar ini, nah kita bisa mencari nilai maksimumnya. Nah, kenapa? Karena kita memutar begini, sinar itu akan keluar berbeda-beda sudut pantulnya, ya, untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off, untuk memfokuskan sinar. Makanya Anda beli bolam lah yang adjustable. Lebih menguntungkan Anda daripada Anda beli bolam yang fix fokus, ya. Belilah bolam adjustable, saya bilang. Ya, kenapa adjustable? Ya, untuk menggeser bayangan gelap, membentuk cut off, memfokuskan sinar, ya. Nah, Anda bisa lihat 31, jadi 30-an lah ini bolam ya. Dan dia real. Nah, Anda juga bisa lihat ininya, luxnya berapa saat ini. Ya, sebagai perbandingan kalau bolam halogen H4 itu adalah 1000 luxnya. Jadi bolam ini 2,5 kali lah lebih terang ya. Oke, syarat keempat bolam bagus adalah tidak boleh storing. Storing ini dalam arti tidak boleh mengganggu radio mobil Anda, tidak boleh mengganggu sensor-sensor di kerja di mobil Anda. Karena mobil zaman sekarang sudah by komputer ya, elektronik semua. Jadi kalau Anda membeli bolam yang storing, itu terganggu kerja mesin. Mesin menjadi lemot, boros bahan bakar, segala macam bisa terganggu. Ya, belilah bolam yang tidak storing. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pendinginan. Pendinginannya teknologinya ini sudah bagus ya, menggunakan double cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas. Kipasnya kita sudah versi upgrade. Ya. Dan ini pemasangan di karet ini sangat enak ya, plug and play. Kalau Anda mau masang, lepas dulu ininya, pasang dulu karetnya. Habis pasang karetnya baru bolamnya masuk. Ya, bola masuk. Nah, Anda lihat tuh, heatsink terlihat. Jadi artinya heatsink terlihat, Anda terlihat tidak. Heatsink terlihat jadi artinya kipas angin berputar. Angin akan meniup ke heatsink, dia akan keluar. Jadi bisa bersirkulasi ya. Kipasnya berfungsi dengan baik ini. Ya, karena ada heatsink. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah versi awal dari XHP 50 second generation, tetapi ini adalah versi upgrade. Apa yang di-upgrade saya tadi sudah bilang ya, chipsetnya. Ya, ini kita sedang menjajal yang versi 30 watt ya. Versi 30 watt dan saat ini 2500 lux dan dia stabil ya. Ya, 2500 lux dan dia stabil ya, 30 watt. Jadi bohlam ini kira-kira 2,5 kali lebih terang dibandingkan dengan halogen standar ya. Ini adalah standar uji baru karena dulu kita menggunakan luxmeter yang di sini, tetapi ini lebih presisi. Kita bisa mengukur wattnya dengan stabil yang Anda bisa lihat dan kita bisa melihat nilai luxnya ini. Ya. 30 watt yang penting ya, dan dia stabil ya. Jadi ini kalau kita matikan ini harus 0. Ya. Nilai ini harus 0 dan ini juga harus 0. Ya, itu baru real. Jadi alat ukurnya kita tidak macam-macamin ya. Bisa saja pedagang lain menampilkan hasil yang berbeda, tetapi ya dengan ya kayak Anda beli buah di pasar, timbangannya kalau dimacem-macemin kan jadi kelihatannya lebih berat, jadi dia lebih cuan seperti itu. Saya tidak mau berbuat seperti itu karena kita di sini untuk menunjukkan Anda. Kita yang jujur-jujur aja gitu ya, supaya kita tidur juga tenang, enak ya, jangan sampai berdagang cuan gede tetapi banyak tipu menipu, ya nggak baik juga gitu ya. Jadi kita sesuai deskripsi lah, apa adanya ya, luxnya segitu, wattnya segitu, ya kita ngomong apa adanya. Saya tidak mau melebih-lebihkan ini wattnya 60, ini wattnya 70, lumennya 5.000, lumennya 50.000, 30.000. Karena saya nggak bisa mengukur lumennya, saya nggak berani ngomong. Saya ngomong berdasarkan fakta ya, luxnya berapa, ininya berapa. Ya, jadi per Juni 2022 kita menggunakan standar baru yaitu alat ini. Alat ini sudah saya kalibrasi, Anda bisa lihat di YouTube saya, di video saya sebelumnya. Di awal bulan Juni saya mulai mempromosikan atau memperkenalkan alat ini. Sebenarnya saya sudah ada alat ini 1,5 tahun yang lalu, tetapi saya tidak publish di YouTube saya, hanya sebagai pegangan saya saja. Ya, tetapi kali ini kita publish dan Anda bisa nonton ya. Jadi
kita menjual LED itu bukan hanya sembarangan menjual, tetapi kita pilihan. Kalau LED ini jelek, saya juga tidak mau jual, seperti itu. Ya, sekali lagi. Jadi LED ini jelek juga saya tidak mau jual. Kalau LED ini baik, mempunyai syarat-syarat tertentu yang kita eh, menjadi standarisasi, ya baru kita mau jual, gitu ya. Nah, ini diorder untuk Toyota Yaris, jadi sebenarnya bisa buat semua mobil lain, tetapi intinya adalah Anda sudah order, Anda tolong kirimkan foto depan mobilnya. Karena kenapa? Bentuk-bentuk reflektor tiap-tiap mobil kan berbeda, ya. Tiap-tiap mobil kan bentuknya berbeda, ada garis potong berbeda. Nah, ini setidaknya saya berusaha lebih maksimal, ya. Tiap-tiap mobil yang menggunakan lampu H4 ini ada garis potong. Garis potong ini berbeda dan ini membentuk sudut berapa berbeda. Jadi saya mau bolam tersebut dikalibrasi. Jadi Anda barang sampai tinggal pasang, ya tinggal ikutin panduan saya. Ya, tinggal ikutin panduan saya putarannya kemana. Bisa jam 11, 11.30, jam 12. Tergantung titik mentoknya. Titik mentoknya itu tergantung bukaan sudut ini. Karena tingkat kemiringan sudut ini kan tiap-tiap mobil berbeda. Ada yang miringnya begini, ada yang lebih landai, ada yang sudutnya lebih tajam. Berbeda bro, ya berbeda. Karena kenapa? Ini ada hubungan dengan yang namanya low beam dengan high beam. Jangan sampai pada saat low beam tetapi sinarnya sudah di high beam. Nah, itu yang menyebabkan silau dan cut off-nya berantakan. Nah, makanya kenapa bolam itu perlu yang namanya dikalibrasi. Nah, ini saya tunjukkan. Ya. Ini saya tunjukkan kepada Anda, ya. Anda lihat bolam ini, ya, tidak melewati batas low beam, ya. Kelihatan tidak di kamera. Jadi kalau ini kita putar, ya, tidak melebihi batas low beam. Ya, batas low beam itu di mana sih? Ya ini, garis ini, garis ini. Nah, saya mempunyai koleksi reflektor begini ataupun mobil-mobil baru ya di parkiran, di mana di apartemen kalau ada mobil baru pasti saya pakai kamera, saya foto. Saya foto, saya print. Nah, kita tarik garis seperti ini spidol. Kenapa? Supaya kita punya data. Ya, saya tidak perlu mengumbar kepada Anda file-file saya di laptop datanya karena ini kan merupakan rahasia dagang. Ya, rahasia dagang, rahasia saya sebagai hasilnya baik supaya Anda beli juga mantap seperti itu. Ya, tapi saya share sedikit mobil-mobil yang saya tidak punya, misalnya ada di parkiran, kita bawa handphone, zaman sekarang kan handphone sebagai kamera, ya kita foto. Habis foto kita print, bawa di rumah kita print, nah kita bikin garis. Berapa sudutnya? Ya kalau mobil-mobil kayak Avanza Innova saya sudah hafal lah, karena itu mobil bukan mobil 1-2 buah. Ya kacang goreng lah, istilahnya kalau Anda paling susah menyalip Avanza atau Innova di jalan. Kenapa? Karena Anda udah salip di depan Avanza lagi, Anda salip di depan Innova lagi. Jadi susah. Jadi mobil-mobil yang kacang goreng begitu istilahnya sejuta umat kita sudah ada. Nah, misalnya kalau Anda order buat Proton, Exora atau untuk mobil-mobil yang agak-agak nggak familiar di Indonesia. Nah, kalau saya ketemu di parkiran pasti saya foto ya sebagai database saya seperti itu ya. Tapi kalau untuk mobil Anda Expander, Mobilio, Brio, itu sih udah kacang goreng karena setiap hari kita mengirim mobil-mobil tersebut ya. Jadi saya sudah tahu datanya ya. Oke, cukup ya reviewnya. Terima kasih. Jadi ini mereknya apa? Sekali lagi Juragan Lampu. Ini adalah versi upgrade pertama dari XHP 50 second generation ya. Kita sedang membuild selanjutnya tapi belum tahu kapan, tapi kita akan membuild versi upgrade-nya lebih terang ya, lebih bagus lah. Pasti karena LED ini berkembang terus ya. Tapi basic dari casing ininya baik. Maksudnya baik ini dalam arti casingnya ini akan kita pakai terus. Kenapa? Karena casingnya ini memenuhi syarat yang baik untuk mobil-mobil di Indonesia. Ya, jadi begini loh, LED itu istilahnya kita tuh bisa merakit ya. Casingnya begini, tetapi dalemannya berbeda. Ya, jadi mesinnya berbeda, drivernya berbeda, chipnya berbeda. Jadi casingnya tetap ini. Jadi istilahnya ngomongnya gimana sih Anda kalau tukang martabak ya. Anda tahu dong martabak, dagingnya martabak itu adalah kulitnya, adonannya ya begitu. Tetapi Anda bisa kasih topping Toblerone, Anda bisa kasih topping keju, Anda bisa kasih topping kacang, Anda bisa taruh topping Nutella. Nah, sama casingnya itu ini. Tetapi kita bisa isi dalemannya chipnya berbeda, drivernya berbeda, jadi menyebabkan wattnya berbeda seperti itu. Nah ini
upgrade setelah 3 tahun yang versi pertama sudah jalan, sudah menjadi bola legend, best seller ya. Nah, ini adalah versi upgrade-nya dengan perbaikan chip ya. Perbaikan chip. Kenapa? Karena kalau kita mau membuat dia lebih terang lagi dengan XHP 50, artinya kan kita mesti membesarkan chipnya XHP 70. Nah, XHP 70 itu adalah artinya 0,7 kali 0,7. Sedangkan chip otomotif itu adalah persegi panjang ya. Chip otomotif itu adalah persegi panjang. Jadi filamen ini berupa jarum ya, memanjang bukan melebar. Nah, kalau Anda menggunakan XHP 70, chipnya itu melebar. Melebar itu menyebabkan glare-nya gede. Nah, makanya kita mau memperbaiki cut off, mau nggak mau chipnya kita harus ganti menjadi chip otomotif persegi panjang, bukan bujur sangkar. Ya. Nah, ini kita upgrade di low beam-nya. Di high beam-nya belum kita upgrade, kenapa? Karena cost-nya gede banget. Ya. Ganti semua, itu cost-nya gede banget. Sedangkan posisi high beam kan istilahnya jarang-jarang dipakai juga. Jadi kita concern ke low beam-nya dulu. Ya. Kita concern ke low beam-nya dulu. Low beam-nya kita ganti chip otomotif, dan berharap di kemudian hari ya lebih terang lagi ya. Mereknya apa? Sekali lagi mereknya Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan dus seperti ini ya. Jungki Wenas Juragan Lampu. Oke. Jika Anda mau order barang ini, Anda bisa WhatsApp saya ya. 089826938338. Anda bisa beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Monggo ya. Oke, cukup reviewnya ya. Terima kasih.